Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alayya rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi a'udzu bika min hamili sayyatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kepada umatnya yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kalau kita banyak-banyak bersyukur, Pak, hidup kita selalu makmur sepanjang umur. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat, yang saya hormati pada Mbak acara Pak Hadi yang memberikan waktu kepada saya. Beliau kemarin untuk mewakili, ya, karena awalnya tidak sempat, ya. Maka dari itu sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam menyampaikan kitab Bulughul Maram ini tidak sesuai, ya, atau tidak benar daripada harapan dari Bapak Ibu sekalian. Saya mohon yang sebesarnya, dan saya mohon kepada Bapak Ustadz Marhan untuk bila mana dalam penyampaian kitab ini apa yang kurangnya mohon untuk dikoreksi. Yang terhormat, yang saya hormati pada jamaah salat subuh, dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam bercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya, yang banyak-banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus banyak-banyak membaca salawat. Ya. Tapi harus bisa membedakan antara salawat, syair, dan lagu. Kan ada lagu, ada syair, ada salawat. Harus beda-bedakan. Dan pernah sampaikan juga, ya, ada suatu salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut salawat Taubidiyah, ya. Taubidiyah yang sering saya baca tadi sudah salat subuh, ya, salat adzan. Ya, mudah-mudahan dengan baca salawat ini banyak jamaah yang pada hadir untuk melakukan salat subuh berjamaah, yang mana fadilahnya itu salawat Taubidiyah ini bila mana kita sering membacanya, ya, sering membacanya, ya, mudah-mudahan, ya, kita dijauhkan dari segala penyakit, ya. Yang pertama, kalau kita membaca salawat Taubidiyah, ya, itu penggalan salawat Taubidiyah kan Allahumma shalli ala sayyidi wa habibi
qalbu. Mudah-mudahan dengan kita membaca salawat itu kita dijauhkan dari penyakit hati, ya, penyakit al-qalbu, penyakit hati, ya. Kalau penyakit di hati ini susah obatnya, ya, susah al-qalbu. Penyakit al-qalbu itu iri, ya, dengki, hasud, takabur, sombong dan lain sebagainya. Itu adalah penyakit hati, ya. Yang mana penyakit hati ini nggak bisa dibawa ke RSUD, nggak dibawa bisa ke rumah sakit, ya. Ya, begitu di lab punya penyakit apa? Saya punya penyakit hati, penyakit sombong, ya, nggak bisa di lab. Ya. Dan mudah-mudahan dengan kita membaca selawat taubibiyah ini, mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada penyakit hati, ya, penyakit sombong, iri, dengki, takabur, ya. Dan yang kedua, penyakit jasad, fil jasad, penyakit badan, ya, penyakit badan ini banyak sekali, ya, banyak sekali penyakit badan, ya. Mudah-mudahan, ya, penyakit badan, masuk angin, ya, pusing, kanker, ya, banyak sekali. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada segala penyakit, ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan jangan lupa juga kami ingin menyampaikan kepada jamaah sekalian, sedikit boleh donasi Pak, ya, donasi yang mana pada bulan yang lalu saya menyampaikan sebuah proposal, ya, proposal dari pesantren kami, ya, pesantren kami dulu pernah pesantren kalau nggak salah tahun 98 bulan 2, ya, bulan 2 tanggal 28. Saya masih ingat masuk pesantren itu, ya. Pesantren situ yang bertempat yaitu Desa Cikesal, Kecamatan Tanjung Jaya, ya, Kabupaten Tasikmalaya, yang mana pada hari ini sedang yaitu merenovasi masjid total, ya, direnovasi total, yang mana dulunya waktu saya pesantren masjidnya masih kecil, ya, belum sebesar ini yang mau direnovasi, ya, direnovasi. Ya, kalau dulu kan jemaahnya sedikit Pak, ya, masyarakatnya pun sedikit kan, sedikit. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, ya, jalan waktu masyarakat makin banyak, maka dilakukanlah renovasi secara total, ya, semuanya, ya, semuanya dirubah semuanya. Ya, alhamdulillah proposal ini saya telah sampaikan kepada Pak Agus untuk ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada jemaah sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian untuk mesisikan sebagian rezekinya untuk kelancaran Masjid Nurul Iman, ya, sama ya, Nurul Iman banyak di sini juga Nurul Iman, soalnya juga namanya Nurul Iman Pasir Batang, ya, Nurul Iman Pasir Batang, ya. Lebih lengkapnya ini Desa Pasir Batang, Desa Cikesal, Kecamatan Tanjung Jaya, Tasikmalaya, ya. Mudah-mudahan dengan doa dan bantuan dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan masjid ini terlaksana. Sebab kalau namanya amal jariah atau perdagangan, disebutnya perniagaan, ya. Perniagaan itu kalau kita perniagaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu enggak ada ruginya.
sama sekali nggak ada ruginya. Ya, tapi kalau kita berniaga ya dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan untung. Sedikit contoh, misalkan Pak Asep punya uang 30.000, ya 30.000 dibelikan rokok Samsung, ya 25.000, lalu tinggalan 5.000, dan 5.000 alhamdulillah di depannya ada kotak amal dan dimasukkanlah uang itu yang 5.000. Kira-kira manfaat yang mana antara 25.000 dengan yang 5.000? Yang 5.000, ya, yang 5.000. Dan mudah-mudahan uang 5.000 itu kalau kita untuk membangun masjid, selagi masjid itu dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah amal-amal kita akan mengalir terus-menerus walaupun kita sudah meninggal. Ya. Karena itu jangan cuma 5.000 ya untuk mendapatkan surga, ya, untuk mendapatkan surga. Nah, kata Ustaz itu masuk surga cuma 5.000, ya. Ya, dan marilah Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita mulai aja sedikit mengupas yaitu kitab Bulughul Maram. Ya, Bulughul Maram yaitu tentang bab salat, ya, yang mana kitab Bulughul Maram ini isinya hadis, ya, hadis semua, ya, hadis ya, nggak ada terjemahannya atau tafsirannya. Beda dengan ilmu fikih, yang fikih Islam itu banyak lagi, banyak tafsirannya. Kalau ini cuma hadis, ya, cuma hadis saja untuk menjelaskan sebuah hadis, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Nabiyyu qala idza qamta ila salata fasta'il wudu'a, yang artinya dari Abi Humairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila hendak mengerjakan salat, ya, Bapak Ibu sekalian, bila mana mengerjakan salat, sempurnakan dulu wudumu. Ya, jadi kalau seandainya kita mau melaksanakan salat, ya, koreksi dulu wudu kita. Apakah udah benar atau belum? Cara wudu kita dari mulai kita niat sampai membasuh kaki atau sampai apakah udah tertib atau belum? Ya, kalau wudu kita nggak benar, berarti sholat kita benar. Ya. Maka harus diperbaiki wudu kita, ya, harus tahu tentang syarat-syarat wudu yang membatalkan wudu dan fardunya wudu. Kira-kira hafal nggak, Bu? Hafal Bu antara fardunya wudu, syaratnya wudu, yang membatalkan wudu, harus tahu, ya, harus tahu, harus benar. Sebab untuk menentukan sholat kita benar enggaknya, ya wudu kita. Ya. Kalau wudu kita nggak benar, berarti sholat kita nggak benar. Ya. Maka perbaikilah wudu kita. Ya, perbaiki wudu kita. Ya. Pertama, ya, fardunya wudu ialah niat. Pertama niat dulu, Bu, ya. Niat dulu, bukan membasuh muka dulu. Niat dulu, ya. Maaf, Bu, ya. Kayaknya bibir kering kalau. Bismillah. Sampai mana, Bu, tadi? Niat. Kalau niat
Apa yang disebut dengan niat, Bu? Arti niat apa? Kita buka kitab ya, kitab dasar ya, kitab dasar itu kitab Safinul Najah. Yang disebut dengan niat itu ialah qasdul syai'in muqtaronan bilihi. Ya, sengaja melakukan sesuatu sambil bersamaan dengan melakukan perkara itu. Ya, perkara itu. Wa maluha ataupun tempatnya itu niat, wa mahaluha tempatnya itu niat, yaitu al-qalbu. Ya, al-qalbu di dalam hati. Ya. Dulu waktu masih kecil saya dulu sering belajar sama Ustadz, ya, sering niat wudu, nawaitu wudu'a, ya, dengan bahasa lisan. Jadi sebelum wudu itu niatnya di situ di luar, nggak di dalam hati, ya, di dalam hati. Ya. Apa bedanya dengan diucapkan dengan dalam hati? Kalau diucapkan, kalau tidak salah namanya talafus, ya Pak ya. Ya, kalau diucapkan sebelum niat kan ada nawaitu wudu. Kalau ada sekalian, kalau bilang wudu kan gitu, ya. Tapi niatnya yang dalam hati itu al-qalbu itu nggak diucapkan, ya, nggak diucapkan. Sedangkan di sini disebutkan wa mahaluha al-qalbu, bahwa tempatnya itu niat al-qalbu di dalam hati, nggak di bibir, ya, nggak di bibir, tapi di dalam hati, ya, dalam hati. Adapun untuk menempatkan itu niat, ya, di sini disebutkan melakukan sesuatu sambil bersamaan dengan melakukan perkara itu. Contohnya seperti kita mau wudu. Mau wudu itu selagi kita niat, ya, berkumur-kumur sambil membasuh muka, ya. Nah, disitulah niat kita di dalam hati kita untuk mengucapkan niat itu. Maksud wudu kita, niat saya, ya, menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah harus ada di dalam hati kita. Ya, sebab apa? Sebab niat itu salah satu, ya, fardunya wudu. Kalau kita nggak diucapkan, ya, nggak diucapkan, berarti wudu kita nggak benar. Kalau wudu kita nggak benar, berarti sholat kita nggak benar. Ya, sebab sholat kita ditentukan daripada wudu kita. Ya, ditentukan daripada wudu kita. Ya. Ya, mungkin dari sekarang yang biasa mengucapkan niat, ya, melalui lisan, harus belajar mengucapkan di dalam hati. Wa talaffudu biha sunnatun. Nah, di sini disebutkan wa talaffudu. Ya, wa talaffudu. Adapun mengucapkan, ya, wa talaffudu, mengucapkan itu niat, ketika niat itu di dalam lisan, ya, hukumnya apa? Ya, hukumnya sunat, tidak wajib, sunat hukumnya. Ya. Kalau niatnya di dalam hati wajib, tapi mengucapkan di lisan itu hukumnya sunat. Harus membedakan antara sunat dengan wajib. Mana yang wajib, mana yang sunat. Ya. Kalau sunat hukumnya kan kalau kita kerjakan mendapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak berdosa. Ya. Tapi kalau wajib, kalau kita kerjakan mendapat pahala, kita tinggalkan, ya, wudu kita tidak sah. Kalau wudu kita tidak sah, berarti sholat kita. Maka dari itu
harus benar-benar perbaiki wudhu kita dulu. Ya, wudhu kita dulu, cara kita berwudhu harus kita perbaiki, ya. Seperti yang telah contohkan Ustadz. Banyak Ustadz kan ya, kita contohkan bagaimana cara berwudhu. Ya, Ustadz Hendar juga sudah mencontohkan, itulah cara-cara wudhu yang benar. Ya, tinggal kita mempraktekkan, ya, mempraktekkan. Sebab antara teori dengan praktek itu sangat beda. Ya, teori dengan praktek. Kita baca di buku hanya teori aja. Yang perlu itu prakteknya. Prakteknya kita perhatikan anak-anak kita. Nih kira-kira udah bener apa belum wudhunya? Ya. Sebab kalau saya kan sering memperhatikan anak-anak yang di sini kan, memperhatikan anak di sini. Ya. Ya. Itu antara mengusap, ya, dengan membasuh disamakan. Ya. Seperti mengusap sebagian kepala. Itu kan diusap aja, boy. Mengusap sebagian kepala kan diusap aja. Ini kadang-kadang anak-anak ini kadang-kadang seperti keramas. Ya. Itu kepala sampai itu kadang dibasahin semua gitu. Kayak mani keramas. Ya, tinggal ngambil sampo aja dengan ini. Padahal di situ cuma mengusap sebagian kepala. Makanya kalau udah basah semua ini sampai sini ini pada basah semua, pada becek. Ya. Sama karena apa? Karena dia nggak tahu antara membasuh dengan mengusap. Ya. Membasuh dengan mengusap. Kalau mengusap cuma diusap. Ya. Seperti membasuh kaki ya dibasuh. Airnya harus ngocor, harus mengalir. Ya, bukan diusap. Ya. Itu antara bedanya antara membasuh dengan mengusap. Ya. Kalau kaki boleh digelontorin ya airnya, mengocor. Tangan boleh, tidak diusap tangan. Ya. Airnya supaya mengalir di atas sampai ke bawah sampai siku. Itu sampai bawah basuh. Ya. Nah, tapi kalau mengusap harus diusap. Ya. Ya, maka saya perhatikan ada sekalian ya untuk bisa membedakan antara membasuh dan mengusap. Nih, adik-adik, apa yang perlu diusahakan? Hah? Ini dengerin nggak nih? Ini barusan apa? Hah? Antara membasuh dan mengusap. Mengusap apanya? Hah? Bukan tangan, ya, bukan tangan, tapi mengusap sebagian kepala, ya, mengusap sebagian kepala. Itulah antara bedanya dengan membasuh dan mengusap. Kita lanjutkan. Selain kita menyempurnakan wudhu kita, ya, summa tasbilul kiblati, yaitu menghadap ke kiblat. Kita sunahkan kalau wudhu kita menghadap ke kiblat, ya, menghadap summa, ya, summa tasbilul kiblati, yaitu menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Setelah kita kita wudhu menghadap, kita membaca doa, ya. Kita baca doa sesudah wudhu. Tapi kadang-kadang kita sering ya, bukan sering, jarang memperhatikan orang kalau sudah wudhu berdoa, ya. Udah wudhu langsung aja gitu. Ya. Tapi sebagian ada juga ya, ada juga setelah wudhu berdoa, ya. Sebab saya sering di sini sering memperhatikan orang-orang yang berwudhu, ya. Tapi jarang sekali orang yang wudhu, ya, udah setelah berwudhu dia berdoa. Nah, itu jarang, ya. Selanjutnya yaitu summa qara'a
yatasaro ma'aka minal Qur'ani, yaitu membaca ya, bacalah olehmu apa yang mudah dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita sholat itu bacalah yang kira-kira kita bisa, ya, kita bisa membaca Al-Qur'an. Misalkan kita sholat bisa baca kulhu, ya alhamdulillah bisa kulhu aja. Ya, yang penting bacanya benar. Ya. Sah nggak apa-apa. Yang penting bacanya benar. Ya, Anas nggak apa-apa. Misalkan kita jadi imam, kulhu Anas. Yang penting bacanya benar, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Di sini kan dibaca sebagian yang kira-kira kamu paham dan tahu. Ya, yang tahu. Yang nggak tahu, misalkan kita jadi imam baca surat Al-Baqarah, yang kita nggak hafal, ya. Kita yang hafal aja, ya, kulhu Anas. Ya. Maka barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, ya, dia sama juga membaca Al-Quran satu khatam. Ya. Itu fadilahnya surat Al-Ikhlas. Baca banyak. Kalau sampai khatam bacanya surat kulhu. Ya. Alhamdulillah, ya, kulhu 100 kali berarti khatam 100 kali. Kulhu. Ya. Baca yang kita bisa, ya. Nah, yang kita hafal nggak apa-apa, surat-surat pendek nggak apa-apa. Ya, yang penting kita paham. Selanjutnya hadis ini selain membaca Al-Quran, ya, kita baca ininya aja, artinya aja, panjang sekali hadisnya, ya, supaya lebih sesuai 25:21. Lalu ruku hingga engkau tumakninah. Ya, kalau kita ruku, ya, harus tumakninah. Ya. Apa itu tumakninah? Ya, berhenti sejenak dengan ukuran membaca subhanallah. Itu tumakninah. Ya. Tumakninah. Jadi kalau kita sholat itu jangan seperti ayam macok makanan, saking cepatnya, ya, begitu pacok langsung bangun, ya. Harus tumakninah, ya. Seperti contohnya, maaf ya. Kalau kita ruku, ya, harus ada tumakninah. Ya, misalnya kan misalkan ruku, Allahu Akbar. Ya. Ada nggak ukuran subhanallah? Ada, ya. Misalkan Allahu Akbar. Dan punggung harus lurus. Ya, lurus antar kepala. Harus lurus. Sehingga kalau ada orang naik di sini pun kita kuat. Ya, dan pegang lutut kita. Coba kalau kita taruh di sini sama di lutut, kira-kira kuatan mana kalau kita ada orang naik di punggung? Ya, kita pegang lutut. Ya. Kita pegang lutut, kan ada yang begini orang kadang-kadang, ya. Dan ini. Tapi kalau kita pegang lutut, ada orang naik di punggung kita, misalkan anak kita naik, ya, punggung kita kuat. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu namanya tumakninah, yaitu harus ada ukuran bacaan subhanallah. Itu namanya tumakninah, ya, tumakninah. Selanjutnya lalu angkat tubuhmu hingga engkau berdiri tegak. Ya. Wah, harus praktekkan lagi ini.
Ya, lalu angkat tubuhmu hingga engkau berdiri tegak. Artinya tegak. Ya, sami Allahu liman harus tegak. Ya. Dan selanjutnya lalu sujud hingga engkau tumaninah, sama ya. Tadi kalau tumaninah dalam keadaan sujud juga harus tumaninah. Lalu kedua kalinya pun ya hingga engkau tumaninah dalam keadaan sujud. Kemudian kerjakan hal tersebut dalam sholatmu semuanya. Dari antara gerakan-gerakan sholat itu sholat kita harus tumaninah. Ya, tumaninah. Kalau kita lihat sholat taraweh, ya sholat taraweh itu kadang-kadang ada yang cepat sekali itu ya. Itu kira-kira tumaninah apa enggak? Ya, saking cepatnya itu kan. Ya. Sampai lemes ya. Nah itulah hadis yaitu tentang sholat. Salah satu tentang sholat itu baru satu hadis ya. Ini banyak sekali hadis-hadis tentang sholat. Mungkin yang bisa saya sampaikan mungkin hanya satu hadis ya. Mungkin bila mana ada kesalahannya dalam menyampaikan dalam hadis ini, mohon kepada para ustadz untuk mengoreksi tentang hadis ini dan mohon maaf yang sebenarnya bila mana ada kata-kata yang salah dalam menyampaikan kitab ini, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana benarnya itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, bila mana ada kekurangannya itu adalah merupakan kebodohan saya sendiri. Akhirnya akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu di pertama bahwa mengingatkan kembali kepada kita untuk selalu mengingat atau mempraktikkan apa yang telah kita pelajari. Salah satu yang paling dijaga utama kita itu sholat. Memang bahwa sholat itu harus dimulai dari wudhu yang harus sempurna dan juga yang paling penting adalah yang kita lakukan adalah tumaninah. Karena kita tumaninah pun dalam pikiran kita atau tumaninah jadi nggak hanya gerakan juga, tapi salah satu juga guru-guru ke masjid dan juga kita mengingatkan dan yang paling penting adalah terus mempelajari tentang bacaan arti sholat. Itu yang kadang-kadang kita agak kurang mempelajari seperti itu. Alhamdulillah tadi sudah dipaparkan oleh guru kita walaupun cuma satu hadis, tapi itu sudah hampir merangkum semua yang kita harus perhatikan dalam ibadah utama kita dan sholat. Mungkin ada juga dari guru kita atau Ustaz saya baik baik sekali lagi terima kasih kepada guru kita Bapak Islami yang telah mengingatkan kita tentang amalan ibadah kita dan juga terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyiapkan konsumsi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu usahakan pada pagi hari ini bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimudahkan urusannya dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik saja mohon maaf Bapak Ibu apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, silakan sama-sama kita akhiri kajian sebelum ini.